Pemirsa, Bang Edi Hasibuan dalam satu media Anda mengatakan bahwa meski Tom Lembong tidak menerima uang secara langsung, tetapi peran dan tanggung jawabnya dalam kebijakan impor itu sangat strategis dan telah merugikan keuangan negara. Kita munculkan di belakang, sehingga vonis 4,5 tahun itu wajar, bukan kriminalisasi. Penjelasannya bagaimana, Bang Edi? Iya, terima kasih ya. Memang kalau kita lihat ya, apa yang menjadi putusan hakim kemarin memang kalau kita lihat, ada banyak fakta-fakta hukum di dalamnya. Termasuk misalnya dilihat bahwasanya ada fakta hukum memang ini bukanlah merupakan kriminalisasi, ya, karena memang ada kejadiannya. Bahkan tadi Bang Ari juga udah menyebutkan bahwasanya ini sidang sampai 23 kali, ya, dan di situ banyak terungkap yang kalau misalnya kita lihat daripada apa yang disampaikan oleh hakim ya dalam hal ini. Kita harus ingat dalam beberapa referensi yang saya lihat ya, mens rea ini ada dua unsur. Pertama adalah kesengajaan. Kalau misalnya kita lihat memang di dalam penjelasan hakim kemarin adalah tidak ada mens rea bahwasanya memang Tom Lembong akan menguntungkan dirinya. Tidak ada di situ. Tetapi harus kita lihat unsur yang lain adalah ada namanya kelalaian dalam kesengajaan. Kelalaian dalam kesengajaan. Itu dijelaskan bahwasanya kalau kita lihat adalah ada kelalaian. Kemudian ada yang disengaja. Kelalaian yang disengaja di sini. Jadi kalau kita lihat adalah memang ada kelalaian, termasuk misalnya memberikan izin di dalam izin impor gula. Sebetulnya pada saat itu kalau kita lihat dari fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh hakim bahwasanya tidak boleh pada saat itu di dalam 2 Mei itu. Tetapi malah dikeluarkan izin itu sehingga itulah mungkin ya yang menurut kami pengamati adalah inilah yang menjadi fakta hukum bahwasanya ada namanya mens rea di dalam hal menerbitkan ya kebijakan. Iya, kebijakan ya. Tadi saya lihat Prof. Gayus sudah menyampaikan bahwasanya inilah merupakan kebijakan sehingga ini menimbulkan kerugian kepada negara, bahkan menguntungkan sejumlah perusahaan ya. Saya kira di situ ada 10 perusahaan kemudian inilah yang diuntungkan ya. Atas dasar ini maka hakim lalu kalau kita lihat dalam putusan memberikan suatu putusan bahwasanya merugikan negara kemudian menguntungkan banyak perusahaan. Jadi ini sebetulnya kelalaian dalam membuat kebijakan yang salah, kebijakannya yang ya, salah. Harusnya kalau menurut pandangan kami adalah kalau memang itu ada kelalaian, ini kan waktunya agak panjang ya, bisa merubah kebijakan ini kemudian. Kalau memang itu lalai, kan makanya tadi saya sampaikan ada 2 unsur tadi. Satu adalah kesengajaan, memang tidak ada kalau kita lihat ya di dalam kesengajaan memberikan suatu menguntungkan ya, tetapi dia lihat dari unsur lain adalah ada kelalaian yang disengaja ya. Jadi mungkin itulah yang menjadi dasar ya hakim ya. Kelalaian yang disengaja. Coba Prof. Agus, bagaimana? Ada tidak itu Prof, kelalaian yang disengaja? Ini nggak baru. Gimana? Nggak baru. Nggak baru, ada. Ini yang betul, ada. Ya, Prof ya. Oke. Nanti saya uraikan. Agus Rono gimana? Saya pendapatnya? ingin membedakan antara mens rea dengan Henstraf Sonderschuld yang tadi disampaikan oleh Pak Hairulda itu berbeda. Dengan Schuld itu sangat berbeda. Sama nanti ada lagi yang namanya aktus reus yang sifatnya serabar yang menyimpang dari asas normatif. Mens rea itu niat jahat. Bisa nggak kita ngukur? Nggak bisa. Yang bisa dinilai adalah aktus reus yang sifatnya serabar. Maksudnya adalah perbuatan nyata yang sifatnya bisa dipidana. Karena apa? Karena merupakan perbuatan melawan hukum. Anda sama ya dengan Prof. Gayus ya? Sebentar dulu, saya sama jelaskan. tidak? Poinnya? Poinnya adalah mens rea itu tidak bisa dinilai, yang bisa dinilai, makanya di dalam hukum pidana itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana apa? Perbuatan nyatanya. Oleh karena itu maka di dalam konteks perbuatan yang nyata itu tadi, itu di dalam pasal 2 ayat 1 itu normanya adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum. Itulah yang dilarang di dalam norma pasal 2 ayat 1. Perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum atau memperkaya orang lain secara melawan hukum atau memperkaya korporasi secara melawan hukum. Melawan hukum di situ. Nah, di dalam unsur-unsur pasal 21 maupun pasal 3 dalam ranah pidana yang dibuktikan apa? Yang dibuktikan adalah yang namanya bestandelen delik, yaitu unsur-unsur yang sifatnya eksplisit yang tadi saya sampaikan. Unsur pasal 2-nya ayat 1 dibuktikan, unsur pasal 3-nya juga demikian.
yang elementen delik tidak dibuktikan. Sehingga menurut pendapat saya tidak menilai putusan hakim. Saya tidak punya kewenangan untuk menilai putusan hakim. Yang punya kewenangan untuk menilai putusan hakim tingkat pertama adalah nanti pengadilan pada tingkat banding, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Saya berpendapat bahwa menurut pendapat saya atas apa putusan hakim, hakim menganggap bahwa jaksa mampu membuktikan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh jaksa. Oke. Ya, itulah yang kemudian akhirnya hakim berpendapat putusannya adalah demikian. Karena menurut hakim itu jaksa mampu untuk membuktikan. Karena yang mempunyai kewajiban membuktikan dakwaan jaksa siapa? Dakwaan adalah jaksa. Jaksa penuntut umum. Ke Pak Huda dulu, baru nanti ke Prof Gayus. Pak Huda tadi mau menanggapi. Ya, mens rea bahasa Latin, skuld bahasa Belanda, bahasa Indonesia kesalahan. Jadi apa bedanya? Mohon maaf, saya Gitu ya. berbeda itu. Jadi, Saya berbeda jadi sekali saya dengan disertasi Pak. saya soal itu soalnya. Ya. Disertasi saya soal kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Ya. Jadi saya riset, saya meneliti dan sudah diujikan tentang kesalahan yang saya tulis ya. Artinya tentang kesalahan yang saya tulis. Jadi sebenarnya sekali lagi ya, betul yang dibuktikan adalah actus reus. Tapi syarat untuk membidana actus reus plus mens rea. Jadi bedakan antara yang dibuktikan dengan syarat untuk menjatuhkan pidana. Actus reus adalah perbuatan yang dilarang, strafbar. Tadi beliau menyebutnya misalnya strafbar fate. Terdiri dari unsur-unsur. Kan itu yang dibuktikan perbuatannya. Tapi untuk bisa memidana, tidak cukup perbuatannya saja. Harus ada kesalahannya. Harus ada schuldnya. Harus ada mens rea-nya gitu loh. Paket gitu maksud Pak Huda ya. Ya, itu konsekuensi dari diterimanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Yang sekarang juga ada di dalam KUHP yang baru. Ya. Kan begitu. Jadi ini bukan cerita baru gitu ya. Baik. Dan jangan lupa juga ya, ini kita membahas kasus tindak pidana korupsi. Ya. Dalam tindak pidana korupsi, ini tindakan extraordinary crime. Di situ deliknya menjadi delik material, pasal 2 dan pasal 3 itu. Jadi, kesengajaan itu ya, yang kita sepakatin sebagai mens rea tadi, itu wajib ada. Tidak pernah ada kasus korupsi di dunia manapun nggak sengaja tiba-tiba dia korupsi gitu, nggak sengaja gitu. Jadi jangan dicampur adukan dengan pidana umum. Oke. Gitu. Poinnya sudah dapat, Prof Gayus. Sebelum saya menyampaikan motif yang digunakan dalam putusan hakim terhadap kesalahan Pak Lembong ini, saya menggambarkan mengenai apa itu mens rea yang mutlak. Mens rea mutlak itu hanya ada pada pasal tentu tipikor tidak beda dengan umum dalam hal-hal tanggung jawab secara hukum. Itu disebutkan kalau alasan pemaaf itu mutlak, dimaafkan dia karena dia memang masih di bawah umur. Oh, dia orang yang tidak waras, berbuat apapun melanggar hukum, punya atau tidak punya mens rea, kemudian merusak rumah juga dibenarkan demi keselamatan penghuni rumah kalau terjadi adanya asap yang luar. Itu hanya contoh kecil ya, sehingga cuma itu yang mutlak. Tetapi kalau ya di luar itu kan ada kealpaan, ada kelalaian, nah, seperti itu. Jadi mens rea itu berada di mana-mana. Jangan dianggap itu satu pandangan yang sempit ya, narrow sense ya, bukan. Itu broad science untuk mens rea. Nah, apa motifnya? Saya mengikuti putusan hakim menyatakan bahwa ada rapat koordinasi antara antara terdakwa dengan Menteri BUMN pada bulan Mei 2023 ya tidak salah. Di mana disebutkan stok gula itu masih cukup, ada 240.000 sekian ton. Itu terdakwanya belum jadi menteri. Mei 2015 itu terdakwa belum jadi menteri. Ya, ini menyangkut apa yang disebut oleh hakim ya, bahwa itu motif bagi saya melawan itu, karena itu sudah ditentukan, disepakati dalam rapat koordinasi itu. Nah, ini motif yang dicari. Kenapa melawan putusan
Hasil rapat kesepakatan koordinasi rapat Mei koordinasi. tadi. Oke. Ya, itu saya mau tanggapi Boleh, sedikit. Mas Ari boleh tanggapi karena ini terkait dengan Ya. fakta persidangan ya. Nanti kita akan tanggapi, tapi kita jeda lagi pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.